Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil laporan magang kami, yang mana magang kami ini bertempat di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, di bagian pemerintahan. Oke, yang pertama yakni terkait gambaran umum instansi kami, yaitu instansi Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Kantor bagian pemerintahan ini berlokasi di Jalan Panglima Sudirman nomor 507, Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Nah, bagian administrasi pemerintahan ini adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada asisten pemerintahan dan pembangunan sekretariat daerah Kota Batu. Bagian pemerintahan ini terdiri dari 3 subbagian. Yang pertama yaitu subbagian otonomi daerah, yang kedua adalah subbagian administrasi pemerintahan dan kewilayahan, dan yang ketiga yaitu subbagian kerjasama. Nah, antara ketiga sub ini masing-masing subbagian ini dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian pemerintahan sekretariat daerah Kota Batu. Nah, berikutnya yaitu terkait visi misi dan tujuan. Visi misi di sini yaitu visinya adalah desa berdaya, kota berjaya, terwujudnya Kota Batu sebagai sentra agrowisata internasional yang berkarakter berdaya asing dan sejahtera. Adapun misinya yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, berorientasi pada pelayanan publik yang profesional. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan Kota Batu yang berintegritas. Nah, berikutnya yaitu terkait struktur organisasi. Gambaran struktur organisasi ini adalah kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini yang atas sendiri yakni yang dipimpin oleh kepala bagian pemerintahan. Kepala bagian pemerintahannya ini Bapak Aditya Prasaja. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu Kasubag Kerjasama, dan yang kedua yaitu Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan, dan yang terakhir yaitu Kasubag Otonomi Daerah. Nah, masing-masing kasubag di sini dipimpin oleh seorang kepala subbagian. Yang mana Kasubag Kerjasama dipimpin oleh Bapak Muhammad Sodik Aviano, SH, dan Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan dipimpin oleh Ibu Prayuni Mastika, SE, dan yang terakhir yaitu Kasubag Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Ibu Vidya Ahmalia, SIP. Gambarannya seperti ini struktur organisasinya. Dan berikutnya yaitu terkait tugas pokok dan wewenang bagian pemerintahan Kota Batu. Bagian pemerintah ini pada pasal 11 yaitu nomor 1, bagian pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan program, serta mengendalikan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan otonomi daerah dan kerjasama. Dan yang kedua, dalam melaksanakan tugas bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut, bagian pemerintahan ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu perencanaan program di bidang pemerintahan, dan yang kedua, perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, otonomi daerah, dan juga kerjasama. Yang berikutnya yaitu mengkoordinasikan kebijakan program bidang pemerintahan, dan yang berikutnya pembinaan bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, otonomi daerah, serta kerjasama. Kemudian penyusunan standar operasional prosedur atau SOP di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, otonomi daerah, dan kerjasama. Pengelolaan kesekretariat bagian, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsinya.
Nah, kemudian pasal 12 yang mana ayat 1 yaitu yang berbunyi subbagian administrasi pemerintahan dan kewilayahan yang mempunyai tugas antara lain seperti menyusun rencana kegiatan subbagian administrasi kewilayahan dan pemerintahan dan kewilayahan. Berikutnya menyiapkan bahan pengurusan kebijakan. Kemudian menyiapkan bahan penyusunan program administrasi, menyusun rencana kerja dan anggaran. Kemudian menyiapkan bahan penyusunan SOP, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah, dan lain-lain. Kemudian ayat 2 yaitu yang berbunyi subbagian otonomi daerah yang mempunyai tugas antara lain, yaitu menyusun rencana kegiatan subbagian otonomi daerah, kemudian menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD, kemudian menghimpun informasi laporan LPPD, kemudian melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota. Kemudian memfasilitasi pengusulan izin dan cuti wali kota dan wakil wali kota. Kemudian melaksanakan fasilitasi dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu subbagian kerjasama, yang mana tertera pada ayat ketiga dari pasal 12, yang mempunyai tugas antara lain menyusun rencana kegiatan, subbagian kerjasama, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, mengelola tata usaha, kepegawaian, dan administrasi umum di lingkungan bagian tersebut, kemudian mengkoordinasikan pengelolaan keuangan di lingkup bagian, melaksanakan tugas-tugas lain yang dilaksanakan oleh kepala bagian pemerintahan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi-fungsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya yaitu bab 3. Nah, bab 3 ini hasil magang kita. Bab 3 ada beberapa macam yang harus dijelaskan. A. Program kerja. 1. Kepala Subbagian Otonomi Daerah. Nah, biasanya disebut juga dengan Otoda. Otoda ini bekerja sama dengan kabupaten atau kota yang terdekat atau di luar kota juga yang harus dilaksanakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kepala subotonomi daerah ini ada beberapa macam, yaitu A. Sasaran strategis, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. B. Program kegiatan, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota yang mana mencakup beberapa kegiatan antara lain seperti fasilitas pelaksanaan otonomi daerah, penyusunan laporan standar pelayanan minimal. Ketiga, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang biasa disebut juga LPPD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang biasa disebut juga ILPPD. Dan yang keempat, pelaksanaan upacara Hari Otonomi Daerah. Yang kelima, rapat-rapat penyusunan jadwal yang menghadirkan wali kota dan DPRD. Yang keenam, rapat-rapat pembahasan Raperda. Dan yang terakhir, rapat-rapat tim Otoda. Dan yang kedua yaitu kepala bagian administrasi pemerintahan dan kewilayahan. Sasaran strategis, yaitu penataan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan yang kedua, program kegiatan, yaitu pengelolaan administrasi kewilayahan dan terlaksananya kegiatan administrasi tata pemerintahan yang mana kegiatan di sini mencakup semua kabupaten atau kota. Dan yang ketiga di sini ada kepala subbagian kerjasama. Nah, ini juga
biasanya bekerja sama dengan kabupaten atau kota. Dengan kerjasamanya yaitu ada sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan yang kedua ada program kegiatan. Nah, program kegiatan ini untuk meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan dan program pemerintahan dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kinerja. Nah, pelaksanaan kinerja ini adalah merupakan tujuan dari setiap pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini tentunya berpedoman pada pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana kasubag-kasubag yang ada di bagian otonomi daerah ini untuk melaksanakan pekerjaan di setiap kabupaten atau kota yang harus dilaksanakan, seperti 1. Kepala subbagian otonomi daerah. Nah, cara kerjanya yaitu adanya dokumen administrasi wali kota dan anggota DPRD yang difasilitasi. Terus adanya satu dokumen laporan SPM yang tersusun, dan tersusunnya 2 dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu. Terselenggaranya upacara Hari Otonomi Daerah dan fasilitas rapat koordinasi optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti oleh 9 instansi. Dan yang terakhir ada 37 SOPD yang dikoordinir dalam penyusunan jadwal kegiatan yang menghadirkan wali kota dan DPRD. Dan yang kedua adalah kepala subbagian administrasi dan kewilayahan. Cara kerjanya yaitu terkait tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini ada beberapa kabupaten atau desa yang harus dikerjakan dalam hal tersebut. Nah, seperti ada 2 desa yang dipersiapkan untuk dimekarkan, antara lain Desa Tulungrejo dan Desa Gigi Purno yang harus dikerjakan. Dan ada beberapa desa lagi yang mempunyai administrasi kewilayahan yang dimana untuk membangun seperti administrasi gedung-gedung yang ada di desa. Dan yang terakhir adalah kepala subbagian kerjasama. Nah, bagian kinerja ini harus memproses dan memfasilitasi memfasilitasi pemerintah Kota Batu. Dan yang terakhir adalah kepala subbagian kerjasama. Nah, bagian kerjasama ini dimana bisa bekerja sama dengan kabupaten atau kota, seperti memproses dan memfasilitasi pemerintah Kota Batu dalam kegiatan Muskom, Wil, Apeksi, dan Rakernas Apeksi. Selanjutnya, memfasilitasi kerjasama dalam negeri, memfasilitasi kerjasama luar negeri, dan melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama. Dari pengalaman-pengalaman magang yang kita ambil selama 1 bulan ini, bisa
melaksanakan pekerjaan atau pengalaman magang untuk membantu kebutuhan bapak atau ibu yang ada di kantor. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizka yang dari hasil magang. Saya langsung ke poin C, yaitu budaya mutu kinerja di bagian pemerintahan Balai Kota Amung Tani. Pada dasarnya bagian pemerintahan tidak memiliki budaya kerja yang tertulis, namun memiliki kebiasaan atau latar belakang yang juga disebut budaya. Kesemuanya itu menyatu dalam sebuah tim untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu diperlukan latihan secara berulang-ulang untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul di suatu perkantoran. Suatu yang diulang-ulang tersebut kemudian akan terus-menerus menjadi suatu kebiasaan. Nah, ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang patut diterapkan. Nah, contohnya pertama itu disiplin, saling menghormati, menjaga tata krama, membudayakan salam ketika masuk di tempat kerja, menjaga kebersihan dan kerapian, menjaga protokol kesehatan, fokus atau konsentrasi dalam saat bekerja, dan juga produktif, dan banyak lagi lainnya. Yang untuk selanjutnya, untuk sarana prasarana yang dibutuhkan di bagian pemerintahan Balai Kota Amung Tani, yaitu ya lumayan banyak ya, seperti keadaan sarana prasarana yang ada di Balai Kota Amung Tani ini sudah bisa dikatakan baik dan layak. Contohnya tempat untuk bagian pemerintahan, bagian ada kepala, ada subbagiannya itu ada 3 di sana. Yang pertama itu ada bagian otoda, yang kedua ada bagian kerjasama, dan ada bagian lapangan. Kursi dan meja kerja yang layak untuk bersebelahan dengan beberapa kasubag yang tadi ya, yang berada suatu dengan staf lainnya. Di dalam ruangan bagian pemerintahan ini terdapat ruang khusus untuk rapat atau pertemuan khusus dengan tamu yang diundangnya. Jadi fasilitas ini untuk para staf, juga untuk tamunya, untuk kepentingan bersama, untuk menunjang kegiatan belajar, untuk menunjang kegiatan rapat atau kerja di kantor ini. Dan juga terdapat meja, kursi, dan komputer untuk bekerja, serta beberapa mesin print yang berfungsi dengan baik. Beberapa staf juga ada yang membawa laptop pribadi, mungkin untuk menaruh file-file yang individu ya, untuk sendiri. Dan selanjutnya yaitu ke sarana prasarana yang ada di kantor Balai Kota Amung Tani. Nah, langsung saja, bagaimana keadaan sarana prasarana yang ada di Balai Kota yang bagian pemerintahan? Ini di sana menurut saya sudah bisa dikatakan baik dan layak ya. Misalnya tempat untuk kepala bagian pemerintahan juga dengan kursi dan meja yang layak dan bersebelahan dengan kasubag lainnya. Di dalam ruangan ini bagian pemerintahan terdapat ruang khusus untuk rapat atau pertemuan dengan tamu yang diundang. Komputer di setiap seksi serta beberapa mesin print dan yang berfungsi dengan baik. Dan juga beberapa staf juga ada yang membawa laptop pribadi, mungkin buat mengerjakan tugas pribadinya. Dan juga ada sarana kantor lainnya yang dimanfaatkan dengan baik, seperti rak dan laci kantor yang digunakan untuk sebagai penyimpanan berkas atau peralatan untuk menunjang kegiatan
kegiatan kerja, sehingga berkas-berkas arsip itu disimpan dengan rapi untuk memadai, untuk menunjang sehingga staf dapat bekerja dengan nyaman. Peralatan kantor yang terdapat bagian pemerintahan ini dibutuhkan untuk mendukung kerja sebagai berikut. Yang pertama ada meja dan kursi, alat tulis kantor seperti ballpoint, kertas folio F4 dan sebagainya lainnya. Dan yang ketiga ada komputer di setiap seksi. 4 itu mesin cetak atau printer untuk mencetak undangan dan berbagai macam lainnya. Dan ruang pantry yang di dalamnya terdapat kulkas dan kompor itu untuk kegiatan konsumsi ya ini. Dan juga langsung untuk selanjutnya yaitu kita ke pemimpinan ya. Bagian pemerintahan ini terdiri dari kepala bagian pemerintahan beserta kasubag-kasubag atau kepala subbagian. Kasubag sendiri memiliki staf bawahnya. Adapun kepala bagian pemerintahan yaitu ada Bapak Aditya Prasaja, dan di bagian pemerintahan ini memiliki 3 kasubag, memiliki 3 bawahan yaitu kasubag. Di antaranya yaitu kasubag kerjasama yang dipimpin oleh Bapak Vino, dan kasubag administrasi pemerintahan dan kewilayahan yang dipimpin oleh Bu Yuni, dan terakhir ada kasubag otonomi daerah atau Otoda yang dipimpin oleh Bu Vidya. Dari 3 kasubag ini juga memiliki bawahnya yaitu staf karyawan yang memiliki berbagai kerja, berbagai pekerjaan masing-masing, yang diantaranya ada sebagai pengolahan data dan juga laporan keuangan dan juga perencanaan kerjasama dan banyak lainnya. Ada kesimpulan dari semuanya yaitu praktek kerja merupakan proses pembelajaran nyata dan dapat menambah wawasan praktikan guna menghadapi dunia kerja yang nyata di masa yang akan datang. Jadi kita di dalam praktek kerja ini diajarkan untuk bagaimana kita terjun ke dunia kerja secara langsung dan belajar langsung dengan orang-orang yang sudah profesional dan bekerjanya. Dan juga dapat menarik kesimpulan dari berikut itu yaitu pertama, bagian pemerintahan ini merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah naungan Sekda Kota Batu yang bertempat di Balai Kota Amangtani. Dan juga bagian pemerintahan ini mempunyai 3 subbagian yaitu subbagian kerjasama, bagian administrasi, dan bagian Otoda yang memiliki staf dan tupoksi masing-masing. Ya, selanjutnya itu adapun mahasiswa praktikan menempati di bagian administrasi atau membantu dalam proses manajemen seperti mencatat surat masuk dan keluar, pembuatan surat dinas dan surat undangan, membantu proses input data, bendahara, bagian pemerintahan membantu pembuatan jadwal program kegiatan sub bagian tertentu, dan juga menata dokumen atau arsip dan lain-lain untuk kearsipan ini ya. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa menghadapi kendala seperti kekurangan alat tulis ya, seperti ballpoint, amplop untuk undangan, dan map untuk menyetor ke undangan juga yang digunakan untuk proses menyampaikan surat keluar masuk itu tadi ya. Kemudian ruang yang agak sempit khususnya bagian TU serta kurangnya sarana yakni kursi pegawai. Biaya yang keluarkan selama magang pun tidak sedikit seperti biaya tempat tinggal, kos, dan lainnya. Ya, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.